Amin. Silakan duduk saudara. Saya ingin memberikan akan sesuatu yang tadi pagi Tuhan taruh dalam hati saya. Sebelum nanti setelah ini saya ingin bagikan kepada saudara. Menurut saya Anda semua berhak untuk mengerti akan apa yang terjadi di India minggu yang lalu, karena sebagian dan bahkan jemaat ini sebetulnya semuanya ambil bagian dalam persembahan yang digunakan untuk pelayanan di India. Tetapi sebelum itu saya ingin mendasari dengan satu hal yang tadi pagi Tuhan ajarkan begitu indah. Dan saya ingin bagikan, saya percaya bahwa saya menyampaikan firman-Nya, saya berhak mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya adalah bukan uang saudara, bukan penghormatan saudara, tapi hasil yang saya minta dari Allah adalah perubahan hidup semua kita, termasuk hidup saya. Amen, saudaraku. Nah, saya ingin mengajak kita belajar tentang seorang tokoh dalam firman Tuhan, namanya adalah Isakar. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-30. Perhatikan pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini merupakan kisah bagaimana orang yang bernama Isakar ini dilahirkan. Dia termasuk salah seorang anak daripada Yakub. Dan nanti kita lihat apa yang sesungguhnya kita bisa belajar dari orang yang bernama Isakar ini. Kejadian pasal 30, perhatikan mulai ayat yang ke-14. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah Dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Nah, nama Isakar artinya adalah upah. Karena Lea berkata, "Allah memberikan upah kepadaku." Sehingga kemudian nama anaknya diberi nama Isakar. Dan nama Isakar artinya upah. Nah, saya mau mengajak kita belajar, lihat akan beberapa poin penting yang kita bisa pelajari dari lahirnya akan orang yang bernama Isakar ini. Ini bukan poin yang utama yang saya mau ajak kita melihat pada malam hari ini, tetapi lihat bahwa ada beberapa poin penting dan nilai penting yang sudah kita bisa pelajari. Yang pertama, Allah menciptakan sebetulnya satu suami untuk satu istri. Sejak pertama sebetulnya Allah itu mau satu suami untuk satu istri. Kalau suaminya itu serakah, dia ingin lebih dari satu, selalu akan timbul persoalan. Istri daripada Yakub pada waktu itu dua yang resmi, yaitu Lea dan Rahel. Nah, dua-duanya anak daripada Laban, dan dua-duanya saling berantem, saudara, ribut. Nanti kalau Anda lihat Abraham, dia punya istri Sarah. Waktu dia ambil Hagar, Sarah dan Hagar juga ribut. Hal yang sama terjadi pada Musa. Dia punya seorang istri, dia ambil perempuan Kusi, ribut dengan kakaknya yaitu Miriam dan juga dengan Harun. Lihat orang yang bernama Elkana, dia punya dua istri, Penina dan Hana, dua-duanya juga ribut. Jadi kalau kita belajar, ini ada hal yang menarik sekali. Sesungguhnya kalau Allah itu mendesain sesuatu, desain Allah itu sempurna. Manusia yang tidak puas dengan desain Allah, mencoba berimprovisasi dengan desain Tuhan, saudara satu kali akan kecewa. Sekalipun pada mulanya kita mungkin belum bisa melihat keindahannya seperti apa,
Tapi saya mengajak kita belajar mempercayai Tuhan. Percayalah bahwa pilihan Allah lebih baik dari pilihan kita. Percayalah bahwa maksud Tuhan lebih mulia dari maksud kita. Percayalah bahwa tujuan Allah jauh lebih luar biasa dibanding tujuan kita. Yakinlah bahwa cara Allah paling sempurna dibandingkan cara kita. Semua yang didesain oleh Allah itu sempurna adanya, dan jangan pernah diimprovisasi, ditambahi, dikurangi sesuai dengan selera kita. Begitu selera manusia masuk, Anda membuka peluang buat keributan dan persoalan akan timbul. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau kita belajar dari orang yang bernama Lea ini pribadi yang sebetulnya luar biasa. Anda tahu matanya agak cacat sebetulnya. Jadi ketika Yakub lihat itu, matanya agak, Alkitab berkata agak sayu, agak mata ngantuk gitu. Ya, Anda pernah ketemu orang yang mata ngantuk. Jadi bawaannya ngantuk terus gitu. Pestanya rame ngantuk, bawaannya ngantuk. Jadi Yakub lihat, aduh yang ini no way katanya. Waktu lihat adiknya, Alkitab berkata adiknya lebih cantik. Jadi dia jatuh hati kepada Rahel. Lalu dia minta pada Laban bilang, kamu boleh asal kamu kerja dengan aku 7 tahun. Dia kerja 7 tahun dan kemudian pada hari perkawinan, rupanya adat mereka begitu ya saudara, itu pakaian zaman itu ditutup semua, sampai hanya kelihatan mungkin matanya atau apa, nggak jelas juga. Nah waktu paginya bangun, ternyata Yakobnya kaget. Yang diberi bukan Rahel tapi istri ngantukan itu saudara. Sudah siang masih ngantuk, tengah hari bolong ngantuk, dia baru sadar ini Lea. Dia bilang, gua ditipu ini. Nah, dia berkata kepada Laban, aku mau Rahel. Laban bilang, boleh besok kawin tapi kerja 7 tahun lagi. Dan akhirnya dia dapatkan Rahel. Dan memang dari semula dia cinta kepada Rahel dan tidak kepada Lea. Dia merasa terjebak saudara. Tetapi lihat, Allah itu selalu ajaib sekali. Tidak ada orang yang selalu ditaruh di bawah, diinjak orang lain, tidak dibela oleh Tuhan. Selama orang itu benar di depan Tuhan, pembelaan Allah luar biasa. Lea bisa melahirkan anak, kandungan Rahel tertutup sampai cukup lama. Dan kelak akhirnya dia melahirkan juga Benyamin, dan akhirnya dia harus mati oleh karena dia melahirkan Benyamin. Nah, tapi lihat, satu kali anaknya Ruben mendapatkan buah, namanya buah Dudaim. Saya tidak tahu ini buah apa, tapi jelas ini buah biasa, bukan dari perkebunan buah, sama sekali tidak. Karena Alkitab berkata dia sedang jalan-jalan, didapati di padang buah Dudaim. Itu buah yang didapat dengan gampang di padang. Dia bawa pulang, Rahelnya ingin akan buah itu. Lalu ngomong sama Lea, berikan buah itu kepadaku. Dan di sini Leanya mulai meledak. Suami gua udah lu ambil katanya. Sekarang ini buah Dudaim anakku mau ambil juga. Dan di sini kita belajar sesuatu. Rahel ini berkata, baik kalau gitu, Yakob boleh tidur dengan kamu malam ini, asal buah itu jadi milikku. Mirip-mirip siapa saudara? Siapa? Esau ya modelnya. Dulu bubur merah, ini buah Dudaim. Dan Lea memang mau itu saudara. Lihat bagaimana dia menghargai akan suaminya. Lihat bagaimana dia ingin suaminya lebih daripada yang lain. Belum waktunya khotbah sasa. Nah, lihat bagaimana dia menghargai akan suami lebih daripada apapun juga. Dan orang ini yang membuat Allah itu mendengar akan doanya. Dan pada waktu Yakub tidur dengan Lea malam itu, akibatnya apa? Alkitab berkata, Lea itu mengandung. Kenapa? Firman Tuhan berkata ayat 17, bahwa Allah mendengarkan permohonan Lea. Dan Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu dia berkata begini, lalu kata Lea, ayat 18, Allah telah memberi upahku. Upah karena apa? Karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Nah, apa gunanya memberi budak perempuan? Pada waktu itu seorang laki-laki makin banyak dia punya anak, sebetulnya itu kebutuhan. Dia punya manpower yang lebih besar lagi. Nah, semakin istrinya itu produktif, saudara, subur, punya anak, terutama laki-laki, itu makin membahagiakan akan suaminya. Nah, ketika Lea merasa tidak mampu lagi melahirkan,
Dia berikan budaknya wanita kepada Yakub sehingga lahir lagi beberapa anak laki-laki untuk Yakub. Dan dia berkata, oleh karena aku rela seperti itu demi membahagiakan suamiku, supaya dia memiliki kekuatan, dia memiliki kebanggaan, aku bisa membahagiakan dia. Allah memberi upah kepadaku. Dari rahimnya sendiri keluar seorang anak laki-laki. Dan dia berkata, anak ini adalah upah bagiku. Dan dia beri nama Isakar. Nama Isakar artinya upah. Nah, setelah anak-anak itu dewasa, apa yang terjadi? Lihat pada Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49. Pada waktu Yakub akan mati, dia memberikan akan perkataan penghabisan yang merupakan berkat sekaligus nubuatan bagi anak-anaknya. Nah, apa yang Yakub katakan tentang Isakar? Ini yang saya mau ajak Anda perhatikan baik-baik. Kejadian 49 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yakub berkata begini, ini merupakan nubuatan saudara. Dia berkata begini, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya, Anda perhatikan kalimat itu, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, he willingly bent his shoulder to the task. Dia dengan rela menaruh, menyendengkan akan bahunya kepada tugas, and serve his master with vigor. Dan dia melayani akan tuannya dengan hebat sekali. Dengan rela hati dia layani akan tuannya. Nah, Anda perhatikan, sebetulnya ini merupakan sesuatu karakter yang dibutuhkan setiap orang percaya. Isakar, Yakub berkata, satu kali dia akan jadi keledai yang kuat tulangnya. Itu untuk nanggung beban. Dia akan jadi orang yang kuat. Bukan hanya kuat untuk menanggung beban, tapi yang kedua Alkitab berkata, ketika dilihatnya, dari sejak semula Yakub berkata, orang ini adalah pelihat. Apa yang di depan dia mampu lihat. Nah, waktu dia mampu melihat sesuatu yang baik, bahwa perhentian itu baik. Yang kedua, tanah negeri itu permai, menyenangkan sekali. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, disandengkannyalah bahunya untuk memikul. Dia rela berikan bahunya untuk tugas itu, dan dia melayani akan tuannya dengan setia sebagai budak. Dia menyerahkan dirinya dan hak kebebasannya kepada tuannya untuk melayani tuannya. Dengarkan baik-baik, orang Kristen dibutuhkan hari ini orang-orang percaya yang punya sikap hati yang militan kepada Allahnya, yang radikal kepada Tuhan, sedia memberikan segala sesuatu yang dia punya bagi Allah. Tapi dari mana sebetulnya sikap itu bisa muncul? Dari mana kita bisa keluar sikap radikal dalam hidup kita? Hanya kalau mata rohani kita bisa melihat bahwa apa yang Allah sediakan buat kita itu menyenangkan, permai, dan luar biasa. Kalau mata rohani kita belum bisa melihat betapa hebatnya apa yang Allah sediakan buat kita, keradikalan, komitmen kita, dan militanisme kita tidak akan pernah muncul, saudara. Orang bisa berbuat sesuatu yang kuat oleh karena dia yakin di depanku itu luar biasa dan layak aku korbankan semua yang aku punya untuk sesuatu ke depan yang Allah sediakan buat aku. Nah, itulah sebabnya banyak orang Kristen begitu rapuh hidupnya, tidak bisa lagi radikal. Karena sebetulnya mata jasmani, mata rohaninya belum terbuka lebar. Kalau Anda hidup kekristenanmu hanya tergantung pemimpin rohanimu, untuk sesaat engkau punya gairah, lalu engkau ikut melayani, engkau berapi-api, engkau bergerak dengan kuat bersama pemimpinmu. Tapi pada waktunya tiba-tiba matamu melihat sesuatu yang lain, yang ketika engkau pandang itu menyenangkan, itu melunturkan akan gerakmu maju bersama dengan Yesus.
Oleh karena itu sebetulnya saudara, setiap orang percaya ketika menghadapi kesulitan, pergulatan dalam hidup ini, jangan yang pertama-tama kita mengeluh dengan apa yang kita alami, lalu kemudian kita self pity, kita nelongso, kita mengasihi diri sendiri, kita meratapi nasib kita. Tapi saya berkata lebih baik pertama-tama berdoa, Tuhan buka mata rohaniku. Kenapa engkau izinkan aku mengalami ini? Buka di depan itu apa yang engkau sediakan. Ketika engkau bisa melihat sesuatu yang besar, engkau akan hitung dan engkau berkata, layak untuk hal yang begitu mulia, aku berikan seluruh hidupku, bahkan kalau perlu jadi budak, supaya aku dapatkan apa yang Allah sediakan buat aku. Dan dibutuhkan pada akhir zaman ini sebetulnya, orang-orang seperti Isakar ini saudara. Hanya kalau mata rohanimu bisa melihat, oh kalau aku kerjakan ini, layak buat aku lakukan apapun juga. Saudara akan punya kekuatan yang hebat seperti Isakar. Orang kalau hanya punya kekuatan, tidak punya kemampuan melihat jauh ke depan, orang itu tidak akan berdaya ketika kesulitan datang menerpa hidupnya. Karena Alkitab itu berkata dengan jelas kepada kita, bahwa ketakutan dalam diri kita itu melemahkan semangat kita, menghancurkan kekuatan kita. Kalau kita dikuasai ketakutan saja, sudah menghancurkan kekuatan. Engkau boleh kuat seperti apa, kalau engkau tidak bisa melihat betapa berharganya apa yang di depan itu, maka engkau tidak bisa militan dengan Tuhan. Lihat seperti perumpamaan Yesus tentang saudagar yang kaya, tentang hal kerajaan surga. Ada pedagang yang punya begitu banyak kekayaan, dia dapat mutiara yang langka yang dia inginkan. Alkitab berkata dia jual seluruh miliknya hanya untuk mendapatkan akan mutiara yang berharga itu. Nah, orang Kristen hanya bisa seperti itu. Kalau engkau bisa melihat dengan matamu bahwa apa yang aku kerjakan ini seperti yang Tuhan inginkan, ke depan ini aku bisa lihat dengan mata rohaniku, sesuatu yang ajaib di depanku menanti aku akan bayar berapapun harganya. Apapun yang diminta, aku berikan ini loh pundakku dan bahuku. Aku pikul tugas ini, apapun resikonya. Dan aku akan kerjakan, aku akan taati Tuanku, Tuhan yang baik itu dengan apapun juga dalam hidupku. Dan disitulah akan muncul orang-orang yang bisa mencintai Allah dengan segenap hatinya. Dan dia akan berani bayar apapun juga. Saudara sekalian, dibutuhkan sebetulnya setiap hari anak-anak Tuhan itu berdoa, Tuhan buka mataku untuk aku bisa melihat sesuatu. Kalau tidak, engkau akan luntur kok saudara. Kita berjalan bersama-sama, ya kita satu gereja ini berjalan bersama-sama. Para pemimpin rohani melihat kita harus ke sana. Karena penyertaan Tuhan begitu ajaib, kita melihat bagaimana roh Tuhan bekerja, bagaimana Allah memberikan anugerahnya kepada kita begitu bergairah. Tuhan beri kita hamba-hamba Tuhan yang terbaik yang dia punya. Kita begitu bergairah, kita melihat kehidupan yang ada, kita puas dengan Tuhan, senang sekali. Tapi satu kali kalau engkau tidak bisa melihat sendiri apa yang Tuhan taruh di depan kita, lalu kemudian engkau melihat sesuatu yang lain di samping kanan dan kirimu, langkahmu akan terhenti saudara. Lalu kita akan menoleh ke samping dan lihat, waduh ini lebih luar biasa. Lalu engkau mulai melangkah menepi, dan engkau cari sendiri apa yang engkau pandang indah di samping kanan dan kirimu. Padahal itu bukan tujuan akhir. Orang Kristen yang bisa melihat akan Allah yang besar di depannya, orang itu akan berani bayar harganya. Anda akan lihat orang itu akan kerja keras bagi Tuhan. Tapi orang yang tidak ngerti apa-apa juga kerja keras, cuman hasilnya tidak ada. Sebaliknya orang yang mengerti panggilan Allah, dia akan berani berikan baunya untuk tugas apapun yang Allah taruh dalam hidupnya. Dan kalau hidup kita dikuasai oleh problem pribadi, artinya kita belum melihat ke depan apa yang sebetulnya Allah sediakan buat kita. Nah, apa yang terjadi? Lihat lagi sekarang, Surah Tawarikh pasal yang ke-12. Sebagaimana yang Yakub katakan, nubuat itu tergenapi. Surah Tawarikh pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-32. Ini bagian daripada tentara Daud. Surah Tawarikh pasal 12 ayat 32, Alkitab berkata, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik.
sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Lihat, Alkitab berkata mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang-orang Israel. Dari berkat Yakub pertama dia berkata ketika ia melihat perhentian itu baik dan tanah itu menyenangkan dan permai, dia akan bayar apapun juga. Lihat akan perumpamaan Yesus yang lain. Ada seorang petani yang mengerjakan tanahnya milik orang lain. Ketika dia cangkul ladang itu, dia menjumpai apa? Harta terpendam di dalamnya. Waktu dia buka, isinya begitu luar biasa. Alkitab berkata, dia pendam lagi kekayaan itu, dia pulang ke rumah, dia jual semua miliknya, dan dia beli ladang itu. Orang mungkin berkata, kamu goblok, itu ladang kecil, tidak ada nilainya. Kamu jual semua yang kamu punya hanya untuk beli itu. Harganya tidak masuk akal. Kenapa engkau bayar? Tapi orang ini melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Nah, ini keuntungan, saudara. Semakin kita mau bergaul dengan Allah, dipertajam mata rohani kita, engkau akan melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Lalu engkau menghargai sesuatu dengan nilai yang berbeda dengan apa yang orang lain tidak bisa lihat. Betul enggak, saudara? Dalam dunia bisnis hal yang sama terjadi. Suatu barang yang berharga mungkin ditinggal oleh yang punya barang itu karena dia tidak tahu betapa berharganya nilai barang itu. Orang lain yang tahu, dia berani beri lebih kepada yang empunya supaya dia dapatkan barang itu. Sebetulnya dia bayar murah sekali. Orang yang tidak tahu berkata, kenapa dia bodoh sekali dia mau bayar begitu mahal. Tapi lihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Kalau itu dilihat dengan mata rohani, hasilnya luar biasa. Ingat cerita Maria? Ketika dia menuangkan minyak narwastu, 1 buli-buli itu di kaki Yesus, Yudas Iskariot berkata, itu pemborosan. Kenapa harus minyak dituangkan seperti itu? Berikan aja uangnya kepada orang miskin. Kenapa dibelikan minyak mentahannya aja? Ini saudara ya, itu HR-nya saja untuk orang miskin. Kenapa dibelikan minyak? Setahun gaji dibuang dalam sekian detik di kakinya Tuhan. Kalau itu untuk parfum tiap hari dipakai setahun mungkin berharga. Dipotong, dipatahkan leher buli-bulinya, dituangkan seluruhnya, minyak paling mahal dibuang semua. Dan Tuhan berkata, orang miskin selalu ada padamu, aku tidak selalu bersama dengan kamu. Dia telah lakukan yang terbaik. Dan dia berkata apa? Kemanapun Injil diberitakan, apa yang dibuat wanita ini akan disebut terus. Saudara melihat itu? Orang bisa menghargai nilai tertentu secara berbeda, tergantung apakah mata rohani kita terbuka cukup jelas dan lebar atau tidak. Orang percaya yang berdoa, Tuhan kau buka mata rohaniku untuk aku bisa melihat akan perkara-perkara surgawi. Orang itu akan mampu menghargai apa yang berasal dari Allah lebih daripada orang dunia. Paulus pernah berkata, manusia rohani menilai segala sesuatu secara rohani dan tidak bisa dinilai secara jasmani. Itu yang membuat berbeda sekali antara satu anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain. Mari belajar, karena kalau kita seperti Bani Isakar, kita akan berani bayar berapapun harganya. Engkau tidak akan pernah tawar-tawar, engkau akan tutup matamu, engkau bayar semua. Karena engkau tahu nilainya begitu berharga dan begitu luar biasa. Lihat sekarang pada Ulangan pasal 33. Kepada orang-orang semacam ini Musa berkata apa? Ulangan pasal 33. Kitab Ulangan pasal 33 ayat 18 dan 19. Ini luar biasa. Ulangan 33. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung,
Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Hebat gak saudara? Orang yang bisa lihat dengan jelas, orang itu akan taruh berikan punggungnya ini loh. Mikol akan tugasnya. Apa yang dia buat? Dia layani tuannya dengan segenap hati. Jadikan dirinya budak, dia pun rela. Lalu kemudian Musa menambahi berkat. Kepada Isakar dia berkata, diberkati kemah-kemahmu, dan bukan hanya itu, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, dan di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Korban sembelian yang benar hanya satu hari ini, yaitu di dalam Kristus Yesus, dan tidak ada yang lain. Amen, saudaraku. Ini keselamatan dibawa kepada bangsa-bangsa, dia tarik bangsa-bangsa nyembah kepada Allah dengan penyembahan persembahan yang benar. Dan dikatakan sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut. Bayangin, kekayaan yang luar biasa dihisap oleh mereka, dan harta yang terpendam di dalam pasir jadi bagian mereka. Saudara ingin jadi orang yang berbeda? Ada hamba Allah yang berkata, kita ini born to be different, dilahirkan untuk jadi berbeda. Bagaimana kita bisa berbeda? Kalau mata rohani kita melihat dengan jelas, maka apa yang dunia tidak mampu lihat, kita melihat dengan jelas. Hari ini dalam peperangan modern, siapa yang punya mata di atas sana, dia bisa memenangkan peperangan. Makanya semua negara berlomba buat satelit mata-mata. Sekarang ini katanya pensil 20 cm aja kelihatan dengan jelas mereknya apa dari atas sana, ribuan mil di sana. Orang perlu mata untuk bisa melihat, saudara. Anda tahu kekalahan Jerman membuat tidak bisa menerobos Inggris karena Inggris punya perangkat yang namanya radar Perang Dunia Kedua. Itu mata mereka, ribuan mil sebelum pesawatnya kelihatan mata, radarnya menangkap sinyal kehadiran musuh. Itu yang membuat mereka bisa menang, saudara. Hari ini hal yang sama harus dimiliki anak Tuhan. Kalau hidup kita sudah mulai banyak keluhan, banyak keluh kesahnya, banyak ngomelnya, Anda tahu sedang kabur mata rohani kita. Minta dan teriak kepada Allah, buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat. Kalau engkau bisa mengerjakan pekerjaan Allah dengan sukacita, sekalipun kau merasa seperti budak sekalipun, tapi engkau tahu yang aku kerjakan ini karena aku lihat ada sesuatu yang besar di hadapanku. Saudara akan lakukan dengan sukacita, willingly, kata Yakub. Kalau hidup kita sudah mulai banyak keluhan, banyak keluh kesahnya, banyak ngomelnya, Anda tahu sedang kabur mata rohani kita. Minta dan teriak kepada Allah, buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat. Kalau engkau bisa mengerjakan pekerjaan Allah dengan sukacita, sekalipun kau merasa seperti budak sekalipun, tapi engkau tahu yang aku kerjakan ini karena aku lihat ada sesuatu yang besar di hadapanku. Saudara akan lakukan dengan sukacita, willingly, kata Yakub. Dan orang yang mau kerja semacam itu, Alkitab berkata, mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Yang terakhir, mari lihat 1 Tawarikh pasal yang ke-7. Saya minta nanti di rumah Anda baca lagi dan renungkan lagi akan bagian ini, saudara. 1 Tawarikh pasal 7. Lihat ayat yang pertama. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel. Kepala-kepala Pua turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Alkitab berkata, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kita dilahirkan untuk berbeda dengan dunia, saudara. Saudara harus beda dengan dunia, bukan nganeh-nganeh. Oh, tak cat kuning rambut saya biar beda, itu agak kurang waras kalau sudah begitu menurut saya. Bukan begitu. Bukan lahirnya berbeda, dalamnya berbeda. Dalammu beda dengan dunia,
luarmu akan beda. Engkau akan menghasilkan sesuatu yang di luar apa yang manusia pikirkan. Dan kalau itu terjadi, saudara, engkau akan lihat kapasitas Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Jauh melebihi akan apa yang bisa kita bayangkan dan bisa kita duga. Dan saya berdoa supaya ini membuka mata rohani kita, melihat bahwa Allah punya sesuatu yang besar di depan kita. Amen, saudara.